supaya bisnis kamu tidak berhenti di coming soon. Oke, pernah ngelihat gak apa ya, bukan biografi ya, kalian lihat di biografi IG seseorang gitu ya, biasanya nih gitu ya, owner atau bisnis apa gitu kan di biografinya, ketika kita lihat coming soon pada udah tahun 2022 nih gitu ya, atau 2023 nih gitu, atau 2004, tapi berhenti aja di coming soon gitu ya. Nah, gimana caranya supaya plan bisnis kalian ini tidak berhenti pada coming soon aja? Nih kebanyakan tuh katanya nih yang melakukan hal itu adalah Gen Z. Bener apa enggak? Jawab deh Gen Z ya. Oke, tapi sebelum aku bahas nih gitu ya, jangan lupa dulu di subscribe, terus dinyalain loncengnya supaya kalau misalnya aku ada video baru gitu ya tentang bisnis, kalian bisa dapat notifikasinya, dan semoga video-video yang aku berikan gitu ya bisa bermanfaat buat kalian. Oke, yuk langsung aja kita bahas gimana caranya supaya bisnis kalian tidak berhenti di coming soon gitu. Yang pertama adalah nih, biasanya orang itu gitu ya fokusnya pada persiapan. Logonya udah jadi, sosial medianya udah jadi, fotonya mungkin sudah jadi, kalau sudah bikin desainnya dan sebagainya di coming soon-nya gitu ya kan. Ternyata nggak jadi launching. Apa sih kendalanya gitu ya? Ya tadi fokusnya adalah kalian di persiapan itu tadi. Terus kalau mau mulai itu bingung, aduh takut jadi nggak ya, terus nanti kalau nggak laku gimana ya, pasti ketakutan itu, kalau misalnya nggak laku gimana, terus bagaimana nanti jualannya, dan seperti apa, banyak ketakutan yang terjadi. Nyari suppliernya kadang di mana, meskipun kalian sudah ngomong coming soon, kadang orang-orang juga bingung, aduh nyari suppliernya di mana ya gitu. Oke. Yang pertama adalah gini, jangan terlalu fokus sama bukan proses ya, persiapannya gitu ya. Persiapan kalau tidak pernah do it gitu ya, nggak akan pernah jadi. Pernah dengar nggak di slogannya di Nike, apa namanya, sepatu Nike gitu ya, Nike gitu ya, just do it, lakukan aja dulu, ya just hanya ya udah lakukan gitu ya. Atau semboyannya Tokopedia dulu gitu ya, e-commerce hijau gitu yang sekarang sudah berpadu padan dengan Tokopedia Shop, TikTok Shop, aduh apa tuh deh yang namanya. Mulai aja dulu, ya bener, mulai aja dulu gitu. Orang kalau sudah terlalu fokus sama sama persiapannya, tapi tidak melangkah gitu, ya nggak akan jadi sampai. Yang perlu diperhatikan gitu, yang perlu kalian garis bawahi adalah yang kalian tidak usah berpikir bagaimana caranya jualan ke 100 orang, 1000 orang. Yang kalian pikirin pertama kali adalah bagaimana kalian jualan kepada 1 orang dulu deh. Yang utama itu. Nanti baru ketika sudah kalian jualan ke 1 orang, kalian baru pikir bagaimana caranya jualan ke 2 orang, bagaimana caranya jualan ke 3 orang, 4 orang. Sambil jalan, kalian sambil benahin mana yang kurang, mana yang harus lebih ditingkatkan gitu. Misalnya gini, aku pribadi dulu juga sama, melakukan tahap by tahapnya seperti ini. Jadi aku lakukan dulu nih, misalnya fotonya dengan handphone yang biasa, terus barangnya cuman satu waktu itu gitu ya, lightingnya juga seadanya, terus bagaimana dong deskripsi dan sebagainya, yang bisa lihat di e-commerce sekarang gampang lah ya. Itu tuh kalau misalnya kalian nggak bisa, itu ibaratku, menurutku itu cuman alasan aja gitu ya. Terus by step ya akan lihat, oh udah bisa jadi, kalau ketika ada orang yang order sekali aja, pertama kali order gitu ya, salah gitu, ongkir ditanggung penjual gitu ya, rugi dong. Ya udah, oke, buat pembelajaran. Oh jadi itu harus disetting gini nih, supaya yang bayar itu customer, bukan kita sebagai penjual. Dari situ tuh teman-teman. Jadi kalau kalian menunggu sempurna dulu baru melangkah, ya nggak akan pernah jadi sempurna gitu ya. Sempurna itu ketika kalian melangkah, ada kesalahan kalian perbaiki, kalian melangkah ada kesalahan kalian perbaiki, yang bagus ditingkatkan, yang kurang diperbaiki. Intinya seperti itu ya teman-teman. Kalau kalian menunggu, ya nggak akan pernah melangkah, intinya kayak gitu.
Jadi itulah beberapa hal yang membuat gitu ya, supaya bisnis kalian tidak berhenti di coming soon gitu. Kalau kalian mau tanya-tanya banget bagaimana gitu, Kak aku mau bisnis ini, Kak mulainya bagaimana, mau seperti apa, mau konsultasi, mau ngobrol free, boleh banget kalian bisa komen di bawah, nanti kita jawabin satu-satu. Kalau misal mau DM ke Instagram juga boleh, mau ke TikTok juga boleh, nanti kita bantu gitu. Tenang aja, kita bantu buat kalian-kalian yang mau benar-benar memulai bisnis gitu ya, apapun itu bisnisnya gitu. Karena menurutku tahapannya hampir sama, cuman beda di produk saja. Nanti kalau misalnya beda di produk, berarti hanya akan beda di segmentasi pasar atau sasaran pasar, intinya seperti itu. Oke, segitu dulu teman-teman video dari aku, semoga bermanfaat. Bye bye and see you.